Halo, salve, salam jumpa saudara-saudari sekalian. Saya Romo Doni Migo dari Keuskupan Maumere. Saya akan menemani kalian dalam renungan mingguan Sabda Kehidupan. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku sekalian, pada hari ini kita telah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Dalam perikop ini, Lukas menulis pengalaman Yesus menjelaskan kepada para murid tentang salah satu dosa yang sangat berbahaya, yakni dosa ketamakan. Pada ayat ke-15 Tuhan Yesus mengatakan bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Di sini apa yang dimaksud dengan ketamakan? Ketamakan adalah suatu bentuk nafsu yang ingin memiliki lebih dan tidak pernah merasa puas akan apa yang telah dimiliki, akan apa yang diberikan Tuhan, akan apa yang telah ia dapatkan. Sikap ini membuat seorang menjadi rakus. Setiap orang, setiap kita berpotensi untuk menjadi tamak. Oleh sebab itu, seorang beriman harus berjuang melawan ketamakan yang ada di dalam dirinya, berwaspada, berjaga-jaga, karena kadang ketamakan cukup mudah untuk menguasai kita. Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi kepada kita agar berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Karena kita bebas untuk memilih, kadang juga bebas untuk berbuat sesuatu, bebas memutuskan. Jangan sampai kita bebas untuk menjadi tamak. Kadang kita tidak bahagia dengan apa yang kita miliki, padahal dalam kenyataannya kita sudah memiliki lebih dari cukup. Saudara-saudariku sekalian, Tuhan Yesus mengajak agar harta yang kita miliki dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menggunakan harta untuk menindas orang lain, dan jangan pula merampas harta orang lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus juga memaparkan kepada kita suatu perumpamaan tentang seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dan setelah melihat hasil yang banyak, ia merasa puas, ia ingin membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan semua hartanya, dan mengatakan kepada tubuhnya agar tubuhnya bisa beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. Dia hanya memikirkan kepuasannya sendiri, tetapi dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Dia memang kaya di hadapan manusia. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan berkuasa atas hidupnya. Dia juga tidak menyadari bahwa hartanya bisa membantu orang-orang yang menderita. Perumpamaan ini menggambarkan tentang bagaimana harta itu digunakan untuk kepentingan diri sendiri, dan tentunya akan membuat kita merasa terisolasi dari orang lain. Kita merasa nyaman, tapi pada saat yang sama, pada waktu yang sama,
kita sebenarnya sedang terisolasi dari dunia, terisolasi dari sesama. Saudara-saudariku sekalian, kita perlu melawan ketamakan dengan latihan untuk memberi. Latihan untuk memberi dari apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Bahkan kita bisa memberi dari kekurangan kita. Mengapa tidak? Kita ingat kisah tentang persembahan janda miskin. Dia tidak memberi dari harta kekayaan yang melimpah, tetapi dia memberi dari kekurangan. Suatu persembahan yang tulus dan menjadi mujizat bagi yang menerimanya. Uskup Emeritus Keuskupan Maumere Monsinyur Gerulfus Cherubim Pareira SVD, ketika mencetuskan ide gerakan solidaritas di Keuskupan Maumere, beliau mengatakan bahwa memberi adalah hal yang penting. Jangan menunggu kita menjadi orang kaya baru kita bisa memberi, melainkan mulailah memberi dari apa yang sekarang ini kita miliki. Sebab tidak ada orang kaya yang tidak memerlukan bantuan dari orang lain, dan tidak ada orang miskin yang tidak bisa memberi bantuan kepada orang lain. Ketamakan ada di sekitar kita, tetapi kita dapat melawan pengaruhnya dengan siap sedia untuk memberi. Mungkin kita tidak memiliki banyak harta untuk dibagikan, mungkin kita tidak memiliki jabatan yang tinggi, tetapi kita memiliki hati yang terbuka, yang bersedia untuk memberikan perhatian, memberikan kesaksian iman, memberikan waktu untuk berdoa, memberi diri untuk menjadi alat yang dapat menolong sesama. Ketika kita memberi dengan tulus, kita akan merasakan bagaimana berkat dan rahmat yang melimpah turun ke atas kita. Ketika kita memberi pada saat yang sama, Tuhan mencurahkan berkat bagi kita. Ketika kita memberi pada saat yang sama, kita sedang membangun rumah tempat kediaman abadi di surga. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita bagaimana kita harus memberi. Dia memberi dirinya sendiri, menderita pada kayu salib, wafat, dan kemudian bangkit. Saudara-saudariku, mari kita minta kepada Tuhan Yesus untuk menjauhkan kita dari ketamakan, dan kita minta bantuan Roh Kudus agar membangkitkan semangat memberi dalam pelayanan kita. Memberi bukan karena kita kaya raya, tetapi memberi karena Kristus mengajarkan kita untuk mencintai tanpa batas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.